Tidak ada pengumuman darurat, tidak ada titah penertiban. Namun pagi itu, orang-orang di pusat tahu satu hal, perang kecil telah menemukan suaranya. Dan kali ini, ia tidak datang dari luar, melainkan dari orang-orang yang terlalu lama dipaksa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan bahagia bersama keluarga. Bagi yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan sehat kembali. Bagi yang sedang menghadapi masalah, semoga segera ditemukan solusinya. Dan bagi yang baru putus dari pacarnya, semoga segera move on dan segera dapat gantinya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang semakin menarik. Tekan tombol like untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Serangan pertama tidak pernah datang dengan bunyi. Tidak ada dentang logam, tidak ada teriakan, tidak pula jejak kaki tergesa di lorong-lorong sempit. Ia datang dalam bentuk yang paling disukai pusat. Kertas, laporan, catatan, angka-angka yang biasanya jinak, patuh, dan bisa disusun ulang sesuai kebutuhan. Namun pagi itu sesuatu terasa ganjil bahkan sebelum satu pun orang berani menyebutnya. Udara di ruang arsip terasa lebih berat, seolah debu tua yang selama ini diam kini ikut menekan dada mereka yang membacanya. Biasanya laporan datang seperti air tenang, mengalir, bisa ditebak, dan berakhir di tempat yang sama. Ada pola yang telah dipelajari semua orang, apa yang boleh ditulis, apa yang sebaiknya dihilangkan, dan apa yang cukup disiratkan. Sistem tidak menuntut kejujuran, ia hanya menuntut keteraturan. Selama laporan rapi, pusat merasa aman. Namun pagi itu, keteraturan masih ada di permukaan, sementara di bawahnya mulai terasa arus yang saling bertabrakan. Satu laporan mencantumkan waktu yang terlalu presisi. Bukan perkiraan umum, bukan rentang aman, melainkan hitungan yang seolah diingat oleh seseorang yang masih mendengar gema benturan di telinganya. Waktu itu tidak salah, namun juga tidak lazim, terlalu jujur untuk sebuah sistem yang terbiasa hidup dari kelenturan. Laporan lain menyebut lokasi dengan detail yang tak pernah diminta. Arah angin, posisi bayangan, jarak langkah antar titik. Detail-detail kecil yang biasanya dianggap beban kini muncul berderet, seolah penulisnya tak lagi peduli apakah pusat akan merasa nyaman membacanya atau tidak. Yang paling berbahaya bukanlah isi masing-masing laporan, melainkan bagaimana mereka saling berbenturan ketika dibaca bersamaan. Urutan perintah yang seharusnya lurus mulai terlihat berbelok. Satu catatan menyebutkan perintah maju yang datang lebih awal, sementara catatan lain yang seharusnya merujuk pada kejadian yang sama menyebut isyarat mundur yang tak pernah diakui. Tidak ada tuduhan, tidak ada kata keras. Namun bagi siapapun yang terbiasa membaca di antara baris, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah pola yang mulai menampakkan diri. Orang-orang di pusat awalnya mencoba bersikap seperti biasa. Mereka menandai bagian-bagian yang terasa janggal, memberi catatan kecil di pinggir halaman, lalu meletakkannya kembali ke tumpukan. Seperti itulah cara sistem bertahan, menunda pengakuan, berharap kejanggalan akan larut dengan sendirinya. Namun semakin banyak laporan datang, semakin sulit menganggapnya sebagai kesalahan individu. Ini bukan satu tangan yang tergelincir, ini banyak tangan yang tanpa saling berkoordinasi memilih untuk tidak lagi sepenuhnya patuh pada pola lama. Di lapangan, ketakutan telah berubah arah. Selama bertahun-tahun, orang-orang diajarkan bahwa diam adalah perlindungan, bahwa yang selamat bukanlah yang paling benar, melainkan yang paling tahu kapan harus menunduk. Namun setelah beberapa kursi di lingkar dalam mendadak kosong, tanpa penjelasan yang pernah benar-benar tuntas, keyakinan itu mulai retak. Diam ternyata tidak lagi menjamin apapun. Justru mereka yang terlalu rapi, terlalu patuh, mulai terlihat mudah digantikan, mudah disingkirkan tanpa suara. Kesadaran itu tidak datang sebagai keberanian mendadak. Ia datang sebagai kelelahan panjang. Kelelahan menahan detail yang terlalu sering disuruh hilang. Kelelahan melihat kesalahan yang selalu jatuh ke arah yang sama. Maka ketika mereka menulis laporan pagi itu, banyak yang tidak berniat menyerang. Mereka hanya berhenti menyaring.
berhenti menghaluskan sudut-sudut tajam yang selama ini melukai mereka sendiri. Seseorang menulis urutan kejadian apa adanya, lalu berhenti sejenak sebelum menyerahkan berkas itu. Tangannya sempat bergetar, bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Ia tidak lagi tahu apa yang akan terjadi, dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu terasa lebih jujur daripada rasa aman palsu. Ia menyerahkan laporan itu tanpa revisi tambahan, bukan sebagai perlawanan terbuka, melainkan sebagai pengakuan kecil bahwa ia sudah terlalu lelah untuk terus berpura-pura. Di ruang lain, seseorang membaca laporan-laporan itu berurutan, bukan terpisah seperti biasanya. Ia terbiasa memecah kebenaran menjadi potongan kecil agar tak pernah terlihat utuh. Namun pagi itu, ia lupa atau sengaja lupa melakukan itu. Ketika potongan-potongan itu diletakkan berdampingan, gambaran yang muncul tidak bisa lagi disangkal. Ada sesuatu yang salah, dan kesalahan itu tidak berasal dari luar. Ia berasal dari pusat yang selama ini mengaku paling tahu arah. Serangan ini tidak terkoordinasi, namun justru disitulah kekuatannya. Tidak ada komando tunggal, tidak ada pemimpin yang bisa ditunjuk lalu disingkirkan. Yang ada hanyalah serangkaian kejujuran kecil yang muncul serentak, seperti retakan halus di permukaan dinding tua. Satu retakan mudah ditambal, namun ketika retakan muncul di banyak titik sekaligus, dinding itu mulai kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Pusat mencoba merespons dengan cara lama, menyusun ulang, menggabungkan, menghapus detail yang dianggap berlebih. Namun setiap kali satu detail dihapus, detail lain di laporan berbeda justru menonjol. Semakin mereka mencoba merapikan, semakin terlihat bahwa kerapian itu dipaksakan. Ada jeda-jeda kecil dalam narasi resmi, ada celah yang terlalu sunyi untuk diabaikan. Dan orang-orang yang terbiasa membaca bahasa kekuasaan tahu sunyi semacam itu selalu berarti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Yang paling menakutkan bagi pusat bukanlah kemungkinan terbongkarnya satu kesalahan besar, melainkan kenyataan bahwa mereka kehilangan kendali atas ritme. Selama ini, pusat selalu menentukan kapan sebuah masalah boleh muncul dan kapan ia harus tenggelam. Kini, laporan-laporan itu datang dengan ritme sendiri. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, seolah sistem mulai bergerak tanpa menunggu persetujuan mereka yang duduk di atas. Di antara tumpukan kertas itu, ada satu laporan yang nyaris luput dari perhatian karena tampilannya paling biasa. Bahasa netral, struktur rapi, namun di dalamnya terselip satu kalimat yang tidak bisa ditarik kembali. Kalimat itu menyebut urutan perintah secara lengkap, tanpa interpretasi, tanpa pembenaran. Ia berdiri sendiri, sederhana, dan justru karena itu mematikan. Tidak ada nada menuduh, namun siapapun yang membacanya tahu, jika kalimat itu benar, maka banyak hal lain yang selama ini diklaim pusat tidak pernah terjadi, sebenarnya memang terjadi. Tidak ada yang berani membicarakan laporan itu secara terbuka, namun ia berpindah tangan lebih cepat daripada yang disadari siapapun. Dibaca, dilipat kembali, lalu dibaca ulang oleh orang lain. Setiap pembaca membawa pulang kegelisahan yang sama. Jika laporan ini dibiarkan, pusat akan dipaksa menjawab pertanyaan yang tidak pernah ingin mereka dengar. Jika laporan ini dihapus, terlalu banyak orang sudah melihatnya. Maka pagi itu berlalu tanpa satupun perintah darurat. Tidak ada titah penertiban, tidak ada pengumuman resmi. Dari luar semuanya tampak normal, namun di dalam, pusat mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada serangan terbuka. Kehilangan kemampuan untuk berpura-pura. Dan ketika sebuah sistem dibangun di atas kepura-puraan yang rapi, momen ketika kepura-puraan itu mulai retak adalah awal dari segalanya. Serangan pertama telah terjadi. Ia tidak teriakan, tidak berdarah, namun ia menancap tepat di jantung kekuasaan. Di tempat di mana narasi disusun, kebenaran dipilih, dan kebohongan diberi cap resmi. Dan pusat tahu, meski tak seorang pun berani mengatakannya, ini baru permulaan. Ia bukan siapa-siapa dalam hitungan pusat,
Namanya tidak pernah muncul dalam rapat besar, tidak tercatat sebagai pengambil keputusan, bahkan jarang disebut dalam laporan kecuali sebagai bagian dari angka. Ia berada di lapisan yang paling sering dipakai sebagai penyangga, cukup dekat untuk melihat dampak, cukup jauh untuk tidak pernah diajak bicara. Namun justru dari jarak itulah, ia menyaksikan benturan keenam dengan mata terbuka penuh, tanpa tirai narasi yang biasanya dipasang untuk mereka yang lebih atas. Hari itu masih terasa jelas di kepalanya, meski waktu telah berlalu. Tidak ada tanda khusus bahwa segalanya akan berubah. Tidak ada firasat heroik. Yang ada hanya rutinitas yang dijalankan seperti biasa, hingga suara benturan terdengar. Pendek, tumpul, dan terlalu cepat untuk dihindari. Ia melihat tubuh itu jatuh bukan sebagai simbol, melainkan sebagai berat yang nyata menghantam tanah. Ia mendengar teriakan yang setengah jadi, lalu perintah yang datang hampir bersamaan, namun saling meniadakan. Maju, tahan, mundur. Tidak ada jeda cukup panjang untuk berpikir, hanya cukup untuk menyadari bahwa sesuatu sedang salah. Selama ini ia diajarkan satu hal sederhana, jangan bertanya. Jika perintah bertabrakan, ikuti yang terakhir terdengar. Jika akibatnya buruk, itu berarti ia tidak cukup sigap. Sistem tidak pernah salah, yang salah selalu berada di bawah. Ia menerima ajaran itu bertahun-tahun, menelannya bersama kelelahan dan menganggapnya sebagai harga yang wajar untuk bertahan hidup. Namun pada benturan keenam, ada satu detail yang tidak bisa lagi ia singkirkan dari ingatan. Siapa yang memberi isyarat mundur, dan siapa yang beberapa detik kemudian memaksa maju kembali. Isyarat itu bukan perintah keras, bukan teriakan yang bisa dicatat. Ia hanya gerakan kecil, hampir tak terlihat jika tidak sedang mengawasi dengan cermat. Namun ia melihatnya, dan lebih dari itu, ia melihat bagaimana isyarat itu diabaikan oleh orang lain yang seharusnya membaca tanda yang sama. Tubuh yang jatuh bukan hanya akibat benturan fisik, melainkan akibat dari perintah yang saling bertabrakan dan tidak pernah diakui sebagai kesalahan sistem. Setelah kejadian itu, laporan resmi disusun dengan cepat, terlalu cepat, seolah semua orang sudah tahu apa yang harus ditulis bahkan sebelum tinta kering di lapangan. Ia membaca laporan itu beberapa hari kemudian dan mendapati dirinya tidak menemukan apapun yang ia lihat sendiri. Tidak ada isyarat mundur, tidak ada jeda perintah. Semua tersusun rapih, bersih, dan untuk pertama kalinya terasa asing. Seolah kejadian yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri bukan bagian dari realitas yang diakui. Ia sempat berpikir untuk melupakan semuanya. Banyak orang melakukannya. Hidup menjadi lebih mudah jika ingatan disesuaikan dengan kertas. Namun setiap kali ia menutup mata, tubuh yang jatuh itu muncul kembali, diikuti suara perintah yang saling bertabrakan. Yang paling mengganggunya bukan kematian itu sendiri, melainkan ketenangan palsu setelahnya. Ketenangan yang dipaksakan oleh laporan yang rapi. Ia tidak langsung berniat menjadi saksi. Kata itu terlalu besar, terlalu berbahaya. Ia hanya ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat benar-benar terjadi. Maka ia mulai bertanya dengan cara paling aman. Bukan tentang kesalahan, melainkan tentang detil kecil. Kepada satu orang, ia bertanya tentang waktu. Kepada yang lain, ia bertanya tentang posisi. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan pelan, seolah hanya ingin memastikan ingatan. Namun jawaban yang ia terima tidak pernah sepenuhnya sama. Ada jeda, ada penghindaran, ada tatapan yang terlalu cepat berpaling. Suatu malam, di sudut tempat yang jarang dilewati, ia akhirnya bertemu dengan seseorang yang juga berada di sana hari itu. Mereka tidak langsung membicarakan benturan. Mereka bicara tentang hal-hal remeh, tentang kelelahan, tentang giliran yang semakin berat, tentang betapa cepatnya orang-orang diganti belakangan ini. Hingga akhirnya, kalimat itu keluar tanpa rencana. "Kau juga dengar perintah yang aneh waktu itu kan?" Katanya pelan,
hampir seperti gumaman. Orang di depannya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku dengar terlalu banyak perintah," ujarnya akhirnya. "Yang mana yang kau maksud?" "Yang saling meniadakan," balasnya. Tidak ada tekanan dalam suaranya, hanya kelelahan yang jujur. Orang itu menghela napas pendek. "Aku kira aku salah dengar," katanya. "Tapi, iya, aku juga dengar." Percakapan itu singkat, namun cukup untuk mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa ia tidak sendirian, bahwa apa yang ia lihat dan dengar bukan ilusi yang diciptakan oleh rasa bersalah pribadi. Namun kesadaran itu datang bersama ketakutan baru. Jika lebih dari satu orang mengingat hal yang sama, maka cepat atau lambat, pusat akan tahu bahwa ingatan itu ada. Ia kembali ke kesehariannya dengan beban yang lebih berat. Setiap langkah terasa diawasi, meski tak ada yang benar-benar menatapnya. Ia mulai memperhatikan kursi-kursi kosong di sekelilingnya, orang-orang yang tiba-tiba dipindahkan atau tidak pernah kembali tanpa penjelasan. Disinilah sesuatu bergeser dalam dirinya. Ia menyadari bahwa diam tidak lagi menjadi pelindung. Diam justru membuatnya tidak terlihat, dan yang tidak terlihat adalah yang paling mudah dihapus. Kesempatan untuk bicara tidak datang dalam bentuk resmi. Tidak ada panggilan, tidak ada permintaan kesaksian. Ia bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai pendengar, bukan penguasa, bukan pula eksekutor. Seseorang yang tahu kapan harus mencatat dan kapan harus diam. Pertemuan itu terjadi di waktu yang salah bagi pusat, di tempat yang tidak tercatat sebagai ruang penting. "Aku tidak tahu apakah ini penting," katanya membuka percakapan, suaranya nyaris datar. "Mungkin hanya kesalahanku sendiri." Pendengar itu tidak langsung menjawab, ia hanya memberi isyarat kecil agar ia melanjutkan. "Ada perintah yang bertabrakan," lanjutnya, "dan ada isyarat yang diabaikan. Itu saja." "Siapa yang memberi isyarat?" tanya pendengar itu akhirnya, suaranya tenang, tanpa nada mendesak. Ia ragu sejenak. Jeda itu terasa panjang, seolah dunia menunggu jawabannya. "Aku tidak ingin menyebut nama," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin memastikan bahwa ini tidak hilang begitu saja." Pendengar itu mengangguk pelan. "Kau tidak sedang menuduh," katanya. "Kau sedang mencatat." Kalimat itu sederhana, namun memberi ruang yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia tidak merasa menjadi pengkhianat, ia hanya menjadi seseorang yang berhenti menahan detail. Kesaksiannya tidak dicatat sebagai laporan resmi, ia hanya menjadi catatan terpisah, sunyi, tidak diumumkan, namun ada. Ia mengira semuanya akan berhenti di situ. Namun beberapa hari kemudian, seseorang lain menghubunginya dengan cara yang sama pelannya. Tidak ada sapaan formal, tidak ada janji perlindungan. Hanya satu kalimat yang membuat dadanya mengeras. "Aku dengar kau juga ada di sana." Dari satu saksi muncul yang lain. Tidak serentak, tidak terorganisir, namun mereka terhubung oleh detail yang sama. Benturan, perintah yang saling meniadakan, dan rasa lelah yang telah melewati batas. Mereka tidak berkumpul dalam satu ruangan. Mereka tidak menyusun rencana. Yang mereka lakukan hanyalah berhenti berpura-pura tidak tahu. Pusat mulai merasakan getarannya, meski belum tahu sumbernya. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang tidak bisa dijawab dengan satu versi cerita. Ada laporan-laporan yang tanpa menyebut nama mulai menyiratkan adanya celah. Namun, pusat belum panik. Mereka masih percaya bahwa satu saksi bisa dibungkam, dilupakan, atau disingkirkan dengan cara lama. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa saksi ini tidak lagi menunggu izin. Ia tidak menuntut keadilan. Ia tidak meminta perlindungan. Ia hanya berhenti menyesuaikan ingatannya dengan narasi resmi. Dan dalam sistem yang dibangun di atas kepatuhan narasi, satu orang yang menolak menyesuaikan ingatan adalah ancaman yang tumbuh perlahan, nyaris tak terlihat hingga jumlahnya tak lagi bisa dihitung dengan jari. Ia kembali menatap hari-harinya dengan kesadaran baru.
Ketakutan masih ada, namun arahnya berubah. Ia tidak lagi takut pada apa yang mungkin terjadi jika ia bicara. Ia lebih takut pada apa yang akan terjadi jika ia kembali diam. Dan ketakutan jenis ini, ketika tumbuh cukup lama, selalu menemukan jalan untuk keluar. Saksi itu telah lahir, bukan sebagai figur besar, bukan sebagai simbol heroik, melainkan sebagai retakan kecil yang jujur di dinding kekuasaan. Dan pusat, meski belum mengakuinya, mulai memahami satu hal yang selama ini mereka abaikan. Saksi yang tidak menunggu izin adalah jenis ancaman yang paling sulit dihadapi, karena ia tidak meminta apapun, selain agar apa yang terjadi diakui sebagai pernah ada. Wira Satyakama tidak datang ke pusat dengan langkah yang tergesa. Ia tidak membawa tanda-tanda perlawanan, tidak pula menampilkan wajah seseorang yang menuntut pengakuan. Langkahnya justru terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang namanya telah lama beredar sebagai sumber kegelisahan. Ia berjalan seolah pusat itu bukan benteng, melainkan ruang yang sudah lama ia kenal. Ruang yang kini hanya kehilangan keberanian untuk menolaknya. Gerbang tidak ditutup ketika ia datang, bukan karena izin resmi telah diberikan, melainkan karena tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang bertanya, "Atas dasar apa kau masuk?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun kini berbahaya. Menahannya berarti mengakui bahwa pusat masih berani mengambil resiko konfrontasi terbuka. Membiarkannya lewat berarti mengakui sesuatu yang lebih pahit. Pusat sudah mulai ragu pada kekuatan larangannya sendiri. Beberapa orang menoleh ketika Wira Satya melintas. Tatapan mereka cepat, lalu berpaling. Bukan karena tidak mengenalnya, melainkan karena mengenalnya terlalu baik. Namanya tidak lagi beredar sebagai isu lapangan, melainkan sebagai simpul, penghubung antara laporan yang tak sinkron, saksi yang mulai bicara, dan ketegangan yang tak lagi bisa disangkal sebagai kebetulan. Keberadaannya memaksa semua orang mengingat kembali satu pertanyaan lama yang selama ini berhasil ditekan. Siapa sebenarnya yang sedang menjaga siapa? Wira Satya tidak menyapa. Ia tidak memperkenalkan diri. Semua orang tahu siapa dia, dan justru itulah masalahnya. Ia berjalan melewati lorong-lorong yang biasanya terasa sempit bagi mereka yang tidak memiliki kedudukan. Namun hari itu, lorong terasa memberi jalan. Bukan karena hormat, melainkan karena ketakutan telah bergeser. Menyentuhnya kini berarti membuka rangkaian konsekuensi yang tak lagi bisa dikendalikan satu tangan. Di salah satu titik, seseorang yang lebih tua menghentikan langkahnya, bukan dengan tubuh, melainkan dengan suara. "Kau tahu ini bukan jalurmu," katanya. Nada suaranya datar, seolah kalimat itu hanya formalitas yang harus diucapkan. Wira Satya berhenti, menoleh perlahan. "Aku tidak mengambil jalur siapapun," jawabnya tenang. "Aku hanya berjalan." Orang itu mengernyit tipis. Ia menimbang kalimat balasan, lalu memilih diam. Diam kini seringkali menjadi pilihan paling aman, dan pusat telah lama mengajarkan bahwa keselamatan pribadi lebih penting daripada konsistensi aturan. Ia memberi jalan tanpa mengatakan apapun lagi. Wira Satya melanjutkan langkahnya. Yang membuat kehadiran Wira Satya begitu mengganggu bukanlah ancaman fisik, melainkan ketidakterbacaannya. Ia tidak mengajukan tuntutan. Ia tidak membawa daftar kesalahan. Ia bahkan tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya hadir di ruang yang selama ini dirancang untuk menolak kehadiran semacam dirinya. Dan kehadiran tanpa tuntutan itu justru memaksa pusat melakukan sesuatu yang paling mereka hindari, berpikir tanpa naskah. Di dalam ruang-ruang tertutup, bisikan mulai muncul. Bukan tentang apa yang akan dilakukan Wira, melainkan tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadapnya. Setiap opsi terasa buruk. Mengusirnya berarti mengakui ketakutan.
Menahannya berarti memancing pertanyaan yang belum siap dijawab. Membiarkannya berarti memberi sinyal bahwa pusat tidak lagi sepenuhnya berdaulat atas wilayahnya sendiri. Wira Satya menyadari semua itu. Namun, ia tidak mempercepat langkah. Ia tahu bahwa pusat sedang mengamatinya, mencoba membaca niat di balik ketenangan yang ia bawa. Namun, niat itu justru sederhana. Ia ingin memastikan bahwa semua yang selama ini dibicarakan di pinggir kini memiliki tempat untuk berdiri di tengah. Ia tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Ia datang untuk membuat kebohongan tidak lagi nyaman. Di salah satu ruang peralihan, tempat orang-orang biasanya berhenti sebelum masuk lebih jauh, seseorang akhirnya memberanikan diri berbicara lagi. "Apa yang kau cari di sini, Wira?" Tanyanya pelan, seolah takut pertanyaan itu sendiri akan terdengar terlalu keras. Wira Satya menatapnya sejenak. "Aku tidak mencari apapun," katanya. "Aku hanya memastikan sesuatu tidak lagi disembunyikan di luar." "Dan jika pusat tidak siap?" Suara itu kembali bertanya. Pusat tidak pernah benar-benar siap. Ia hanya terbiasa mengatur waktu. Jawaban itu menyebar lebih cepat daripada yang ia sadari. Bukan sebagai kutipan resmi, melainkan sebagai bisikan yang berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Kalimat itu tidak mengandung ancaman, namun justru karena itu ia berbahaya. Ia menyiratkan bahwa permainan pengaturan waktu, senjata utama pusat, kini mulai kehilangan efektivitasnya. Beberapa orang mulai menyadari bahwa kehadiran Wira Satya telah mengubah posisi mereka tanpa satupun perintah dikeluarkan. Selama ini, mereka berdiri sebagai perpanjangan pusat, terlindungi oleh jarak dan struktur. Kini, dengan Wira Satya berada di dalam, jarak itu menyempit. Mereka tidak lagi hanya bertanggung jawab ke atas, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan diam mereka sendiri. Wira Satya tidak duduk ketika ia akhirnya sampai di ruang yang selama ini hanya diisi oleh mereka yang tak tersentuh. Ia memilih berdiri, seolah menolak simbol kenyamanan yang biasa menyertai kekuasaan. Sikap itu kecil, namun bermakna. Ia tidak ingin menjadi bagian dari ritual lama. Ia ingin menjadi gangguan di dalamnya. Tidak ada sambutan, tidak ada perintah agar ia keluar. Sunyi menggantung lebih lama daripada biasanya. Dalam sunyi itu, pusat dipaksa mengakui sesuatu yang selama ini mereka tolak. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk serangan. Kadang ia datang sebagai kehadiran yang tidak bisa lagi diabaikan. Seseorang akhirnya berbicara, suaranya nyaris formal. "Kau sadar, keberadaanmu di sini akan memaksa kami bertindak." Wira Satya mengangguk belan. "Aku tahu." "Dan kau tetap masuk?" "Aku tetap masuk," jawabnya. "Karena jika aku berhenti di luar, semua yang terjadi akan kembali dianggap masalah jarak. Padahal ini sudah lama menjadi masalah pusat." Kalimat itu tidak menuduh, namun juga tidak memberi ruang untuk penyangkalan mudah. Ia menempatkan pusat di posisi yang tidak mereka sukai, harus menjelaskan diri sendiri. Selama ini pusat selalu menjadi pihak yang bertanya, menilai, dan memutuskan. Kini, kehadiran Wira Satya membalikkan arus itu tanpa satupun aturan dilanggar secara terang-terangan. Di lorong-lorong, orang-orang mulai menyadari bahwa hari itu berbeda. Tidak ada pengumuman, namun suasana berubah. Mereka merasakan bahwa sesuatu telah melangkah melewati garis yang tak tertulis. Bukan karena Wira Satya melanggarnya, melainkan karena garis itu sendiri mulai kehilangan makna ketika tidak lagi ditakuti. Wira Satya berdiri di dalam pusat, bukan sebagai pemenang, bukan pula sebagai penantang terbuka.
Ia berdiri sebagai bukti bahwa ancaman kini tidak lagi bisa ditunjuk keluar. Ia berada di dalam, berjalan di jalur yang dulu tertutup rapat, dan memaksa pusat menghadapi satu kenyataan sederhana, namun mematikan. Ketika seseorang bisa masuk tanpa dihalangi, kekuasaan tidak runtuh karena serangan, ia runtuh karena keraguannya sendiri. Dan disitulah perang kecil itu menemukan bentuk barunya. Bukan lagi benturan yang bisa disalahkan ke lapangan, bukan lagi kesalahan koordinasi yang bisa dirapikan di atas kertas. Ia kini berdiri, bernafas, dan menatap langsung ke jantung kekuasaan, dalam wujud seorang pria yang tidak membawa senjata, tidak mengangkat suara, namun membuat seluruh pusat sadar bahwa mereka tidak lagi sendirian dengan kebohongan mereka sendiri. Ki Sempol tidak perlu berada di pusat untuk mengetahui bahwa sesuatu telah berubah. Perubahan semacam ini selalu lebih dulu terasa di udara, di jeda laporan yang datang terlambat, di nada suara para penghubung yang tiba-tiba terlalu hati-hati, di pesan-pesan singkat yang berhenti tepat sebelum menyentuh inti. Ia telah hidup cukup lama dalam sistem untuk tahu bahwa ketika orang-orang mulai memilih kata dengan terlalu cermat, berarti jarak antara kebenaran dan kekuasaan sedang menyempit. Ia membaca laporan-laporan itu satu persatu tanpa tergesa. Tangannya tenang, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Ia mengenali pola lama yang mulai rusak. Laporan yang biasanya tunduk pada satu alur kini menyimpan belokan kecil. Tidak frontal, tidak menantang, namun cukup untuk membuat siapapun yang terbiasa mengendalikan narasi merasa terusik. Ini bukan kebocoran besar, ini rembesan yang disengaja. Nama Wira Satya muncul, tidak selalu tertulis, namun terasa. Dalam jeda antar kalimat, dalam referensi yang disengaja dibuat kabur, dalam penghilangan yang terlalu rapi. Ki Sempol tahu, ketika sebuah nama mulai dihindari secara kolektif, itu berarti ia telah menjadi pusat gravitasi baru. Sesuatu yang terlalu berbahaya untuk disebut, namun terlalu besar untuk diabaikan. Ia menutup satu laporan, lalu mengambil yang lain. Kali ini tentang saksi. Tidak ada nama, tidak ada pengakuan resmi, hanya catatan tentang sumber lapangan yang memberikan detil tambahan. Detil yang tidak diminta, detil yang jika disusun dengan benar bisa membongkar urutan perintah yang selama ini ia jaga agar tetap kabur. Ki Sempol menghela napas pelan. Bukan karena takut, melainkan karena ia mengenali jenis ancaman ini. Ancaman yang tidak bisa dipatahkan dengan satu perintah. Siapa yang pertama bicara? Tanyanya kepada seseorang di hadapannya, suaranya rendah dan nyaris datar. Orang itu menunduk sedikit. Tidak jelas, Ki. Jawabnya hati-hati. Tidak ada satu titik awal. Ki Sempol tersenyum tipis. Berarti kita terlambat, katanya. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Selama bertahun-tahun, Ki Sempol hidup dari jarak. Jarak antara dirinya dan perintah. Jarak antara perintah dan akibat. Jarak itu membuatnya selalu punya waktu untuk memilih siapa yang ditekan, siapa yang dibiarkan, siapa yang dikorbankan. Jarak adalah senjatanya yang paling halus. Selama jarak itu terjaga, ia selalu menang, bahkan ketika terlihat kalah di permukaan. Namun kini, jarak itu menyusut. Wira Satya berada di dalam pusat. Saksi mulai berbicara tanpa meminta izin. Laporan-laporan datang tanpa menunggu satu narasi tunggal. Untuk pertama kalinya, masalah dan solusi berdiri terlalu dekat satu sama lain. Tidak ada ruang cukup untuk memanipulasi waktu. Ki Sempol memikirkan opsi-opsinya satu persatu, seperti bidak di papan yang mulai penuh. Menekan Wira Satya berarti menarik perhatian ke pusat. Terlalu banyak mata kini mengarah ke dalam. Setiap tindakan keras akan dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa pusat sedang panik. Membiarkannya berarti memberi waktu, dan waktu adalah hal terakhir yang bisa ia biarkan jatuh ke tangan saksi-saksi kecil yang kini merasa tidak lagi sendirian. Apa pusat sudah memberi sinyal? Tanyanya lagi. Belum, jawab orang itu. Mereka menunggu.
Menunggu apa? Ki Sempol mengangkat alis tipis. Menunggu langkahmu, Ki. Itulah yang membuat situasi ini berbeda. Biasanya pusat tidak menunggu, mereka memerintah. Kini mereka ragu, dan keraguan di pusat selalu menciptakan kekacauan di lapisan bawah. Ki Sempol menyadari bahwa perannya telah bergeser tanpa ia sadari. Ia bukan lagi pengatur jarak, ia kini menjadi bagian dari masalah yang jaraknya semakin dekat dengan wajah. Ia berdiri dan berjalan perlahan ke sisi ruangan. Pikirannya kembali ke awal, ke saat Wira Satya pertama kali muncul sebagai gangguan kecil yang bisa dikelola. Saat itu, ia memilih untuk tidak memusnahkan, melainkan mengarahkan, membiarkan Wira Satya bergerak cukup jauh, cukup lama, hingga kelelahan atau kesalahan akan menelannya sendiri. Itu strategi yang selalu berhasil, namun ia lupa satu hal. Strategi itu hanya bekerja jika sistem di bawahnya masih patuh. Sekarang kepatuhan itu retak, bukan karena ide besar, melainkan karena kelelahan kolektif. Orang-orang berhenti takut bukan karena mereka berani, melainkan karena takut mereka telah kehilangan arah. Dan ketakutan tanpa arah adalah bahan bakar yang tidak bisa dikendalikan. "Apa kau ingin kami menghentikan saksi itu?" tanya orang di belakangnya, ragu-ragu. Ki Sempol terdiam. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab. Dulu ia tidak akan berpikir dua kali. Namun kini setiap tindakan memiliki bayangan yang sama panjangnya. Membungkam satu saksi berarti menghidupkan 10 pertanyaan baru. Melindunginya berarti mengakui bahwa saksi itu penting. "Belum," katanya akhirnya. "Kita lihat dulu sejauh mana ia berjalan." "Dan Wira?" suara itu kembali bertanya. Ki Sempol menoleh perlahan. Wira Satya tidak bisa disentuh sembarangan, bukan karena ia kuat, tapi karena terlalu banyak orang ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia disentuh. Kalimat itu menggantung berat di ruangan. Semua orang di sana memahami implikasinya. Wira Satya telah menjadi ujian, bukan hanya bagi pusat, tetapi bagi Ki Sempol sendiri. Selama ini, ia adalah simbol kendali. Kini ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan tanpa mengorbankan terlalu banyak hal sekaligus. Malam semakin larut. Pesan-pesan terus berdatangan. Tidak ada yang membawa kabar baik. Setiap laporan baru menegaskan satu hal. Pusat kehilangan kemampuan untuk mengatur jarak. Masalah tidak lagi bisa didorong ke pinggir. Ia telah masuk ke ruang-ruang yang dulu steril dari gangguan. Ki Sempol duduk kembali, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung melihat jalan keluar. Bukan karena tidak ada solusi, melainkan karena semua solusi kini sama-sama berbahaya. Dan bagi seseorang yang hidup dari memilih bahaya yang paling menguntungkan, situasi ini adalah awal dari kekalahan. Ia mengingat satu prinsip lama yang dulu membuatnya bertahan. Selama kau bisa menjaga jarak, kau bisa menjaga cerita. Kini cerita itu mulai ditulis oleh orang lain, oleh saksi yang tidak lagi menunggu izin, oleh Wira Satya yang berjalan ke dalam tanpa mengangkat suara, oleh laporan-laporan kecil yang menolak dirapikan. Ini tidak akan berhenti, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun di ruangan itu. Orang di dekatnya mendengar dan bertanya hati-hati, "Apa yang tidak akan berhenti, Ki?" Ki Sempol tersenyum tipis lagi. Kali ini senyum itu lebih pahit. "Kehilangan kendali," jawabnya. Begitu jarak hilang, semuanya akan bergerak terlalu cepat. Ia tahu, sejak saat itu permainan telah berubah. Ia tidak lagi berdiri di luar pusaran, mengatur arus dari kejauhan. Ia kini berada di tepinya, merasakan tarikan yang sama seperti semua orang lain. Dan bagi seseorang yang membangun hidupnya dari kendali atas jarak, berada terlalu dekat dengan akibat adalah hukuman paling kejam. Di malam itu,
Tanpa satupun perintah balasan yang dikeluarkan, Ki Sempol akhirnya mengakui, meski hanya dalam diam, bahwa perang kecil ini telah memasuki fase yang tidak lagi bisa ia atur sendirian. Dan ketika seorang pengendali jarak kehilangan kemampuannya untuk menjaga jarak, yang tersisa hanyalah waktu sebelum wajah kekuasaan yang selama ini tersembunyi terpaksa menampakkan diri. Benturan tidak berhenti, namun ia berubah bentuk. Tidak ada lagi ledakan kecil yang bisa ditunjuk sebagai pemicu. Tidak ada lagi satu titik api yang mudah dipadamkan lalu diumumkan sebagai akhir masalah. Yang terjadi justru sebaliknya. Segalanya bergerak lebih pelan, lebih senyap, dan karena itu jauh lebih sulit dihentikan. Perang kecil itu kini tidak lagi berisik. Ia belajar berbicara dengan bahasa yang sama seperti sistem. Bahasa penundaan, ketidaksediaan, dan kepatuhan yang sengaja setengah hati. Unit-unit yang biasanya selalu siap mulai tidak tersedia pada waktu-waktu yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Bukan mogok, bukan penolakan terang-terangan, hanya keterlambatan kecil yang terus berulang. Jalur yang biasanya ramai menjadi lengang tanpa alasan jelas. Laporan menyebut rotasi, catatan menyebut evaluasi. Namun siapapun yang peka bisa merasakan bahwa ini bukan lagi masalah teknis. Ini pola. Di satu sisi, pusat masih mencoba mempertahankan wajah normal. Mereka mengirimkan pengingat-pengingat halus, menyelipkan kalimat tentang disiplin dan kesiapan dalam pesan-pesan rutin. Namun, kalimat-kalimat itu terdengar hampa. Tidak lagi diikuti dengan tindakan tegas seperti dulu. Dan dalam sistem yang hidup dari konsistensi hukuman, ketidaktegasan adalah undangan diam-diam untuk ketidakpatuhan untuk tumbuh. Orang-orang di lapangan mulai saling membaca tanpa bicara. Tatapan menjadi kode, jeda menjadi jawaban. Mereka belajar satu hal penting dari kekacauan sebelumnya. Perlawanan terbuka hanya akan mempermudah pusat menunjuk satu musuh. Maka mereka memilih jalan yang lebih melelahkan namun lebih aman, menghentikan diri mereka sendiri untuk tidak selalu mempermudah. Ada perintah baru? Tanya seseorang suatu hari, suaranya datar, seolah ia benar-benar berharap jawabannya tidak. Yang ditanya membuka catatan kecilnya, membacanya sekilas, lalu menggeleng pelan. Belum jelas, katanya, masih menunggu konfirmasi. Dari siapa? Dari atas. Jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar biasa, namun jeda setelahnya terasa berbeda. Tidak ada dorongan untuk mencari jalan pintas, tidak ada inisiatif tambahan. Mereka menunggu, dan menunggu dalam konteks ini bukan lagi kepatuhan, melainkan pilihan sadar untuk tidak bergerak lebih cepat dari yang diminta. Sistem mulai tersendat di tempat-tempat yang selama ini dianggap paling stabil. Bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena sumber daya itu kini enggan mengalir tanpa arah yang jelas. Orang-orang tidak lagi ingin menjadi yang pertama bergerak dan terakhir dimintai pertanggungjawaban. Mereka belajar dari saksi yang mulai bicara bahwa kerapian tanpa perlindungan hanya mempercepat kejatuhan. Di pusat, kebingungan ini terbaca sebagai gangguan kecil. Mereka mencoba mengatasinya dengan cara lama, menambah lapisan koordinasi, memperpanjang jalur persetujuan. Namun, langkah itu justru memperparah keadaan. Setiap lapisan tambahan menciptakan satu alasan lagi untuk menunda. Setiap tanda tangan baru menciptakan satu titik diam baru. Dan perang kecil itu tumbuh subur di sela-sela diam yang semakin panjang. Wira Satya mengamati semuanya dari dalam, tanpa ikut mengarahkan. Ia tidak memberi instruksi, ia tidak membangun jaringan terbuka. Namun kehadirannya telah memberi satu kepastian yang selama ini tidak ada, bahwa pusat sedang diawasi dari jarak dekat. Orang-orang tahu, setiap ketidakpatuhan kecil kini punya konteks. Ia bukan lagi sekedar keluhan lapangan, ia bagian dari arus yang lebih besar. Suatu ketika, seseorang mendekatinya di lorong sempit yang jarang dilewati. Tidak ada salam formal, tidak ada basa-basi. Ini akan semakin buruk, katanya pelan. Bagi siapa? Tanya Wira tanpa menoleh. Bagi semua orang, jawabnya jujur.
Pusat tidak suka kehilangan kendali. Wirasatya mengangguk tipis. Sistem juga tidak suka kehilangan orang, katanya. Dan itu sudah lama terjadi. Percakapan itu singkat, namun cukup untuk menegaskan bahwa arah telah berubah. Perang kecil ini bukan lagi tentang menjatuhkan satu figur atau membuka satu rahasia besar. Ia kini tentang menahan sistem agar tidak lagi berjalan otomatis. Tentang memaksa setiap perintah melewati kesadaran, bukan hanya kebiasaan. Pusat mulai merasakan dampaknya secara nyata. Rencana-rencana yang dulu berjalan mulus, kini selalu terlambat selangkah. Bukan kegagalan total, namun cukup untuk menggerogoti kepercayaan diri. Mereka tidak lagi tahu apakah keterlambatan itu disengaja atau akibat dari struktur yang mulai terlalu berat. Dan ketidakpastian itu jauh lebih melelahkan daripada perlawanan terbuka. "Kenapa ini belum bergerak?" tanya seseorang di pusat. Nadanya mulai kehilangan kesabaran. "Masih menunggu kesiapan lapangan," jawab bawahannya hati-hati. "Kesiapan apa lagi yang kurang?" Bawahan itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Arahnya." Jawaban itu tidak tercatat dalam laporan, namun efeknya terasa. Arah, kata sederhana yang selama ini dianggap milik pusat. Kini, kata itu kembali sebagai pertanyaan, dan sistem yang terbiasa memberi arah tidak siap ketika diminta menjelaskannya. Perlawanan ini tidak memiliki manifesto. Tidak ada seruan bersama. Namun ia memiliki ingatan kolektif tentang apa yang terjadi ketika orang-orang bergerak terlalu cepat untuk sistem yang tidak mau bertanggung jawab. Ingatan itu menjadi penahan yang kuat. Orang-orang mulai menghitung resiko dengan cara baru. Bukan lagi resiko melawan pusat, melainkan resiko terus menuruti pusat tanpa jaminan apapun. Ki Sempol mendengar laporan tentang unit yang tak tersedia, jalur yang dikosongkan, dan perintah yang selalu dalam evaluasi. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sesuatu yang ia sendiri tanam bertahun-tahun lalu, budaya patuh tanpa rasa memiliki. Kini, budaya itu berbalik arah. Orang-orang tetap patuh pada prosedur, namun tidak lagi pada niat di baliknya. "Apa ini pemberontakan?" tanya seseorang kepadanya, ragu. Ki Sempol menggeleng pelan. "Tidak," katanya, "ini jauh lebih berbahaya." Karena mereka diam. Karena mereka belajar, jawabnya singkat. Perang kecil itu akhirnya menemukan arahnya bukan sebagai garis lurus menuju konfrontasi, melainkan sebagai arus yang menggerogoti fondasi. Ia mengalir ke tempat-tempat yang tidak terlihat, mengikis kepercayaan, memperlambat gerak, dan memaksa pusat terus-menerus bereaksi tanpa pernah benar-benar mengendalikan. Dan disitulah letak bahayanya. Sistem yang hidup dari kepatuhan mutlak selalu lebih rapuh terhadap ketidakpatuhan kecil daripada terhadap pemberontakan besar. Pemberontakan bisa ditunjuk, diserang, dan dikalahkan. Ketidakpatuhan kecil hanya bisa dicurigai, dan kecurigaan yang terus-menerus adalah racun bagi kekuasaan. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang tidak pernah meledak, namun juga tidak pernah reda. Semua orang merasakan bahwa mereka sedang berdiri di jalur yang tidak lagi kembali ke titik awal. Perang kecil itu telah menemukan arahnya. Bukan menuju satu kemenangan cepat, melainkan menuju perubahan yang tidak bisa ditarik mundur. Perubahan yang tumbuh dari keputusan-keputusan kecil untuk tidak lagi mempermudah sistem yang telah terlalu lama meminta segalanya tanpa memberi perlindungan apapun. Dan pusat, meski belum mengakuinya, mulai memahami bahwa mereka tidak sedang diserang dari luar. Mereka sedang dibiarkan berjalan sendiri, tanpa bantuan dari mereka yang dulu membuat segalanya berjalan lancar. Dalam kesunyian itulah, kekuasaan mulai merasakan apa artinya bergerak tanpa kepatuhan, dan menyadari bahwa tanpa kepatuhan, ia hanyalah kerangka besar yang bergerak lambat, menunggu runtuh dari dalam. Malam turun tanpa tanda bahaya. Tidak ada lonceng peringatan, tidak ada patroli tambahan, tidak pula perubahan ritme yang mencolok. Dari luar, pusat tampak seperti biasa, tenang,
terjaga, dan tetap berdiri sebagai simbol kendali. Namun bagi mereka yang berada di dalam, ketenangan itu terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan yang lahir dari kepastian, melainkan dari kebingungan yang belum menemukan bentuknya sendiri. Lampu-lampu menyala dengan jarak yang teratur, menciptakan bayangan panjang di lantai batu. Bayangan itu bergerak pelan setiap kali seseorang melintas, seolah pusat kini lebih banyak diisi oleh siluet daripada oleh figur yang benar-benar yakin pada posisinya. Percakapan menjadi singkat, tatapan menjadi hati-hati. Tidak ada yang ingin mengucapkan kalimat yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Wirasatya berdiri di salah satu ruang yang selama ini dikenal sebagai ruang penentu. Ia tidak duduk, meski kursi-kursi itu disusun seolah menunggu tubuh-tubuh yang terbiasa memerintah. Ia memilih berdiri di sisi ruangan, tidak mengambil pusat perhatian, namun justru itulah yang membuat kehadirannya terasa dominan. Ia tidak perlu berada di tengah untuk menjadi pusat. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menggeser keseimbangan. Tidak ada yang langsung menyapanya, tidak ada yang memintanya keluar. Diam mengisi ruangan lebih lama dari biasanya. Diam itu berat karena semua orang tahu bahwa diam kali ini bukan lagi bentuk kendali. Ia adalah pengakuan tak langsung bahwa pusat sedang kehilangan pijakan. Seseorang akhirnya berbicara, suaranya rendah, seolah takut gemak kata-katanya akan terdengar terlalu jauh. "Kau tahu ini akan memicu reaksi," katanya. Wirasatya mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabnya, dan reaksi itu sudah lama tertunda. Pusat tidak bisa terlihat ragu. Suara itu melanjutkan, "Jika kami terlihat goyah, maka orang-orang akan tahu," potong Wirasatya dengan tenang, "bahwa goyah itu memang ada." Kalimat itu jatuh tanpa tekanan, namun justru karena itulah ia memukul. Tidak ada tuduhan, tidak ada ancaman, hanya pernyataan sederhana yang memaksa semua orang di ruangan itu menatap ulang posisi mereka sendiri. Selama ini, pusat hidup dari asumsi bahwa keraguan hanya boleh ada di bawah. Kini, keraguan itu berdiri di hadapan mereka, dalam bentuk seorang pria yang tidak membawa apapun selain kehadiran. Di tempat lain, Ki Sempol menerima kabar tentang posisi Wirasatya malam itu. Tidak ada detail dramatis, hanya satu kalimat pendek. Ia berada di dalam. Ki Sempol menutup matanya sejenak, bukan karena terkejut, melainkan karena akhirnya sesuatu yang ia prediksi menjadi kenyataan. Ancaman itu tidak lagi berada di jarak aman. Ia telah melewati batas yang selama ini dijaga bukan oleh tembok, melainkan oleh rasa takut. "Apakah ia bicara?" tanya Ki Sempol pelan. "Tidak banyak," jawab orang di seberang. "Ia hanya ada." Ki Sempol tersenyum tipis, kali ini tanpa sisa kepercayaan diri. "Itu sudah cukup," katanya. "Kadang kehadiran lebih berbahaya daripada perintah." Di pusat, malam berjalan lambat. Setiap detik terasa diperhatikan. Setiap langkah terasa tercatat, meski tidak ada yang benar-benar menulis apapun. Orang-orang mulai menyadari bahwa ancaman ini tidak bisa dipindahkan keluar. Ia tidak bisa dituduh sebagai gangguan lapangan. Ia tidak bisa disalahkan pada koordinasi yang gagal. Ia berdiri di dalam, menuntut satu hal yang selama ini dihindari, pengakuan. Saksi-saksi yang mulai bicara belum muncul ke permukaan. Mereka masih berada di sela-sela sistem, bergerak pelan, memilih waktu. Namun keberadaan Wirasatya memberi mereka satu jaminan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya, bahwa jika pusat mencoba menutup semuanya sekaligus, akan ada terlalu banyak celah yang terbuka bersamaan. Seorang yang lebih muda, duduk di pinggir ruangan, akhirnya berbisik kepada rekannya. "Apa ini akan berakhir malam ini?" Rekannya menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya lirih. "Ini baru mulai." Dan memang tidak ada klimaks malam itu, tidak ada keputusan besar, tidak ada penangkapan. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih mengancam.
Pusat terbiasa menyelesaikan masalah dengan tindakan cepat, menutup, menghapus, atau mengorbankan. Kini, mereka tidak bisa melakukan itu tanpa konsekuensi yang langsung terasa. Wirasatya tetap berdiri hingga larut, lalu melangkah pergi tanpa pengumuman. Tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang mengantarnya. Namun kepergiannya tidak mengembalikan keadaan seperti semula, justru sebaliknya. Ruang itu kini menyimpan bekas kehadiran yang tidak bisa dibersihkan dengan pergantian orang atau penyusunan ulang kursi. Dia akan kembali, gumam seseorang ketika pintu akhirnya tertutup. Dia tidak perlu kembali, jawab yang lain. Dampaknya sudah tinggal. Pusat mulai memahami sesuatu yang terlambat. Perang kecil ini telah berubah menjadi ancaman internal yang utuh. Ia punya saksi, orang-orang biasa yang berhenti menunggu izin. Ia punya arah, bukan menuju kekacauan, melainkan menuju pembongkaran narasi lama. Dan kini, ia punya wajah, bukan wajah marah, bukan wajah menantang, melainkan wajah yang terlalu tenang untuk ditakuti dengan cara lama. Ki Sempol menatap malam dari tempatnya sendiri, merasakan tekanan yang sama meski berada jauh dari pusat. Ia tahu sejak saat itu, setiap langkah akan diawasi dari dua arah, dari atas yang menuntut hasil, dari bawah yang menunggu kesalahan. Ruang geraknya menyempit, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang selama ini ia ciptakan bagi orang lain, hidup tanpa jarak aman. Ini tidak bisa kembali, katanya pelan kepada dirinya sendiri, dan ia benar. Karena ketika ancaman telah masuk ke jantung kekuasaan, tidak ada lagi kebohongan rapi yang bisa menutupinya sepenuhnya. Tidak ada lagi malam yang benar-benar gelap. Yang tersisa hanyalah pilihan buruk, waktu yang semakin sempit, dan kesadaran bahwa pusat kini tidak lagi berhadapan dengan musuh di luar, melainkan dengan ingatan, saksi, dan kehadiran yang telah lama mereka coba singkirkan. Perang kecil itu tidak meledak malam itu. Namun ia mengakar, dan pusat meski masih berdiri akhirnya mengerti satu hal yang paling mereka takuti. Ancaman terbesar bukanlah yang menyerang dari luar, melainkan yang membuat semua orang di dalam berhenti percaya pada cerita yang sama. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pengumuman bahwa segalanya telah berakhir. Yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Di tempat semua keputusan diambil, jejak-jejak telah dibersihkan terlalu rapi. Kata-kata yang dulu diucapkan dengan yakin, kini berubah menjadi bisikan yang dipikirkan 2 kali sebelum dilepaskan. Mereka yang selamat tidak merasa menang. Mereka hanya merasa masih hidup. Wirasatya berdiri sendiri lebih lama dari yang seharusnya. Ia tidak lagi bertanya siapa yang benar. Pertanyaan itu sudah terlalu mahal. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal sederhana yang terasa jauh lebih berat dari semua pertarungan sebelumnya. Berapa lama kebenaran bisa bertahan sebelum kembali diburu? Seseorang pernah berkata padanya bahwa diam adalah bentuk perlindungan. Kini ia tahu, diam juga bisa menjadi jebakan. Di sisi lain, nama yang seharusnya tenggelam justru mulai beredar dengan cara yang lebih halus. Tidak diucapkan lantang, tidak dicatat resmi, namun dikenali oleh mereka yang paham arah angin. Kekuasaan tidak runtuh. Ia hanya belajar bergerak lebih pelan, lebih tenang, dan jauh lebih licin. Malam menutup segalanya tanpa janji. Dan untuk pertama kalinya, ancaman terbesar bukan datang dari musuh yang terlihat, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang mulai diambil tanpa saksi. Cerita ini belum selesai. Ia hanya berhenti sejenak untuk menarik nafas. Jika sampai titik ini kamu masih bersama cerita ini, satu hal jelas, ini bukan sekadar kisah tentang masa lalu. Ini tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebenaran dipelintir, dan bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah arah segalanya. Episode selanjutnya akan membawa konsekuensi yang lebih nyata.
Tidak semua tokoh akan bertahan. Tidak semua pilihan bisa ditarik kembali. Kalau kamu tidak ingin melewatkan saat ketika segalanya benar-benar meledak, subscribe agar tidak tertinggal episode berikutnya. Like jika kamu merasakan tekanan yang sama. Tulis di komentar, menurutmu siapa yang sebenarnya paling berbahaya? Mereka yang bertindak atau mereka yang memilih diam? Sampai di episode selanjutnya, karena setelah ini, diam tidak lagi aman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.